Namaku Wahyu, usia 34. Sejak pandemi kemarin, aku banting setir jadi driver ojek online. Dulu aku kerja di pabrik komponen motor, tapi setelah perusahaan bangkrut, aku kehilangan semuanya dalam sekejap. Penghasilan tetap, jaminan kesehatan, dan yang paling pahit, harga diri di mata mertuaku. Pekerjaan ini awalnya hanya rencana darurat, tapi 3 tahun kemudian, helm dan jaket hijau ini jadi seragam harian. Istriku Nisa, sudah mulai bisa menerima. Anakku, Damar, justru senang karena katanya aku sekarang lebih sering di rumah. Padahal, aku sering narik sampai jam 2 pagi. Tapi satu hal yang selalu aku pegang, jangan pernah ambil penumpang di atas jam 3 pagi. Kata senior-senior, waktu antara pukul 3 sampai 5 adalah jam rawan. Banyak cerita, entah benar atau cuma buat nakut-nakutin. Tentang penumpang yang hilang, pesanan palsu, sampai kejadian mistis yang bikin driver trauma. Aku setengah percaya, setengah tidak. Tapi aku patuhi, hanya sampai pagi itu. Tanggal 12 bulan April tahun 2022. Aku ingat betul karena Damar ulang tahun. Jam di dashboard motorku menunjukkan pukul 4:09 saat notifikasi berbunyi. Order masuk, Sena, 0412 dengan tujuan Tugu Arimbi. Aku refleks menekan tolak, tapi layar tak merespon. Bahkan aplikasi seperti nge-freeze. Lalu muncul lagi notifikasi yang sama, lalu aku terima, aku bahkan gak sadar aku telah menerimanya. Aku menoleh kanan kiri. Jalanan masih gelap, kabut turun dari perbukitan di belakang kota. Udara masih dingin menyusup ke dalam jaketku. Bulu kuduk berdiri, tapi aku tetap tancap gas. Lokasi penjemputan di Jalan Kalimas. Daerah perumahan lama. Aku tahu daerah itu, pernah sekali nganter makanan ke sana, tapi gangnya sempit dan banyak rumah kosong. Sampai di titik GPS, aku berhenti. Tidak ada siapa-siapa, hanya pagar besi berkarat dan suara jangkrik. Lampu jalan remang-remang. Mas Wahyu, suara itu pelan, dari balik tiang listrik. Seorang pemuda muncul dari balik bayangan. Umurnya sekitar 17. Tubuhnya kurus, memakai jaket sekolah dan celana hitam ketat. Di tangannya, ada tas ransel lusuh. Iya dek, ade yang ke Tugu Arimbia. Dia mengangguk, tapi lewat jalan belakang aja ya mas, soalnya jalan yang biasa ditutup proyek. Aku mengangguk, kami berangkat. Motor melaju menembus kabut, tapi entah kenapa, suara mesin motorku terasa lebih berat. Seperti ada beban tambahan. Padahal pemuda itu kurus, ringan. Tapi jok belakang seperti menekan punggungku. Aku mencoba mengajak ngobrol. Sekolah di mana Dek Sena? Dia diam. Beberapa detik kemudian baru menjawab, sudah enggak sekolah. Oh, kerja. Dia menggeleng pelan. Mau ke tempat terakhir saya kemarin. Aku mengerutkan dahi, apa maksudnya? Tapi dia hanya menatap lurus ke depan. Kami melewati perempatan besar. Seharusnya ada lampu merah, tapi semuanya padam. Saat aku melambatkan motor, mataku menangkap siluet motor dari kanan. Melaju kencang ke arah kami. Refleks aku rem mendadak, tapi tak ada apa-apa. Jalan kosong. Pemuda itu bergumam, harusnya tadi saya mati di situ. Tubuhku merinding. Dek, ini sebenarnya pesanan beneran kan? Tanyaku, separuh bercanda. Dia hanya tersenyum tipis. Saya nggak pesan mas, tapi mas memang harus antar saya ke sana. Aku nyaris membanting rem saat mendengar itu. Tapi GPS di HP-ku tiba-tiba menyala terang. Menunjukkan waktu, pukul 4.12. Dan peta berubah, bukan arah, bukan nama jalan, hanya countdown, 00, pukul 12.59. Lalu suara Sena terdengar pelan di telingaku, meski dia duduk di belakang. Mas, kita harus cepat sebelum waktunya habis. Biar semuanya bisa selesai. Dan pagi yang dingin itu, berubah menjadi perjalanan menuju sesuatu yang tak pernah benar-benar aku mengerti. Aku memperhatikan GPS dengan cemas. Waktu mundur di layar seakan terus mengetuk nalar, 00, pukul 12.58, 00, pukul 12.57, dia berjalan mundur, dan tanganku gemetar. Aku menoleh ke belakang. Sena duduk diam, wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Bukan seperti orang linglung,
tapi seperti seseorang yang sedang sangat yakin bahwa yang akan dia hadapi adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. "Kita ini kemana, Dek?" Suaraku gemetar tanpa kusadari. "Tempat terakhir saya, Mas," katanya lagi, kalimat yang sama seperti sebelumnya. Aku menghela napas. Jalanan semakin gelap meski matahari seharusnya mulai terbit. Kabut tidak menipis, justru semakin pekat. Tugu Arimbi tidak sejauh ini, pikirku. Bahkan lewat jalan tikus sekalipun. HP-ku tiba-tiba mati, padahal baterai masih 78%. Aku coba menyalakan ulang, tapi tidak bisa. Speedometer motor juga mulai berkedip seperti korsleting. Lalu aku merasa sesuatu, bukan dari belakang, tapi dari dalam tubuhku sendiri, seperti ada tekanan. Perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah tubuhku tahu bahwa ada sesuatu yang salah secara mendasar. "Bukan dari dunia ini, Mas Wahyu," suara Sena pelan. "Kalau Mas tidak antar saya sampai akhir, Mas akan kembali ke titik awal." Aku menelan ludah. Titik awal. Dia mengangguk pelan. Jam 4.12. Aku mulai curiga. Ini bukan sekedar gangguan aplikasi atau pesanan nyasar. Aku seperti tersedot ke dalam sesuatu yang mengatur waktu dan ruang seenaknya. Kami masuk jalan sempit, menurun tajam, dan di sisi kanan hanya ada jurang yang diselimuti kabut. Aku tahu jalan ini. Pernah ada kecelakaan beberapa tahun lalu. Anak SMA jatuh ke jurang karena balap motor. Mayatnya baru ditemukan 3 hari kemudian. Nama anak itu. Tiba-tiba aku tersentak kaget. Aku baru sadar nama itu Sena. Aku menoleh. Jantungku seperti berhenti berdetak. Pemuda di belakangku tidak menyadari bahwa aku sedang menatapnya lewat kaca spion. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Foto di koran saat itu, wajahnya sama. "Sena." Aku langsung menghentikan motor. "Dek, maaf. Ini semua aneh. Sebaiknya turun di sini saja ya." Dia tidak menjawab, hanya menatapku. "Mas, bukannya Mas Wahyu sudah pernah di jalan ini?" katanya akhirnya. 2 tahun lalu, Mas yang menyenggol motor saya dari belakang. Aku membeku. Ingatan itu datang seperti gelombang panas. Aku memang pernah melewati jalan ini malam-malam, 2 tahun lalu. Ada 2 motor balapan di depanku. Aku ngebut karena kesal. Aku tidak sengaja menyentuh salah satunya. Tapi waktu itu aku lihat dia masih berdiri. Aku pikir tidak parah. Aku kabur. Sena turun dari motor, berdiri di tengah kabut, dan berkata pelan. "Waktu saya jatuh, saya masih sadar. Saya dengar suara motor Mas menjauh. Lalu semuanya gelap. Tapi sekarang Mas punya kesempatan. Bawa saya ke tempat saya berhenti. Biar kita sama-sama tenang." Aku gemetar. Bagaimana kalau saya tolak? Dia mendekatkan wajahnya ke arahku, suaranya sangat pelan. "Maka semuanya akan terus diulang. Mas akan bangun, terima pesanan jam 4.12. Setiap hari, selamanya." Dan sebelum aku sempat menjawab, suara HP-ku menyala lagi. Countdown tinggal 00, pukul 0:04, 00, pukul 0:03. Aku menyalakan motor dan tancap gas. Jalan menurun berkelok, kabut menelan kami sepenuhnya. Dan detik terakhir, terdengar seperti bunyi pintu yang dikunci. Tapi jauh di dasar tanah, seperti pintu raksasa. Aku terbangun dengan napas terengah. Baju basah oleh keringat dingin. Langit di luar jendela masih gelap, tetapi suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Kepalaku berdenyut. Aku meraih ponsel. Pukul 4.12. Pesan masuk, order masuk, Sena _04112 Tugu Arimbi. Tanganku bergetar. Aku sadar satu hal, ini bukan sekadar gangguan. Ini pengulangan, hukuman, dan kalau aku tidak menyelesaikannya, aku akan terus kembali ke titik itu. Jam 4.12. Order yang sama, jalan yang sama. Malam itu, aku tunggu. Dan kali ini, aku antar dia. Sampai titik akhir, kami berhenti di pinggir jurang. Sena turun, menatap dalam ke bawah. "Sekarang Mas paham kan?" katanya. "Saya sudah nunggu 2 tahun. Dia menoleh ke arahku, senyumnya tipis. "Sekarang Mas sudah bebas." Dan dia menghilang, perlahan, seperti kabut. Aku hidup, tapi aku tahu, dalam satu waktu,
aku sempat berhenti di antara dua dunia. Seminggu berlalu, aku berhenti narik, kerja di bengkel kecil, dekat rumah. Hidup lebih sederhana, tapi tenang. Terkadang saat aku melewati gang sepi, aku melihat kabut datang dari kejauhan. Tapi aku tahu, itu hanya pengingat bahwa waktu tidak bisa dibalik, tapi dosa yang diakui bisa memberi jalan keluar. Dan jam 4.12 tidak lagi menghantuiku. Tapi setiap tanggal 12 April, aku selalu bangun lebih awal. Duduk di ruang tengah, menatap jam, karena bagian dari diriku tahu, mungkin, suatu hari, akan ada pesanan lain dari seseorang yang juga belum selesai dengan perjalanannya. Dan jika itu terjadi, aku akan antar dia sampai akhir ke tempat tujuannya.